Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat semua teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, dari sekian minggu kami tidak menayangkan sebuah episode tentang dalam babakan perjalanan di Ratu Adil, Satria Biningit, Bocah Angon. Tapi alhamdulillah di hari ini, ya ini di Jumat Pahing, ya di tanggal 1 November, kami membuat suatu gendu-gendu rasa. Sampai mana dan seperti apa dalam babakan perjalanan yang di sini kami selalu bercerita atau menayangkan apa yang menjadi tatanan perjalanan Bocah Angon ini, khusus di di video ini tentang Bocah Angon. Alhamdulillah, yang paling utama kita selalu diberi kesehatan dalam babakan proses perjalanan panjang yang saat ini buat sedulur-sedulur dari manapun yang selalu berjalan. Karena kalau kita melihat semua saat ini semakin alam semua itu semakin luar biasa ya. Tapi kita sebagai alam manusia juga sama-sama saling berdoa agar kita yang mempunyai tugas, mempunyai titah selalu dikuatkan, selalu istiqomah. Dimanapun kita berjalan, selagi kita mempunyai tujuan dan niat baik, insya Allah semua akan dimudahkan. Ini saya mau sedikit mengasih bocoran atau tentang Bocah Angon ya. Kalau kita bicara Bocah Angon itu kan kita hakikatnya juga luas, tapi di situ kan saya sering bilang ada 1001 perjalanan Sewu Siji Laku yang memang ditugaskan untuk membuka tirai-tirai apa yang menjadi perjalanan itu hingga menuju Istana Bintang. Kalau kita bicara Istana Bintang, apapun itu kan kita hubungannya juga cahaya, nur ya, hidayah, juga di situ hubungannya sama Al-Mahdi. Semua sebuah proses perjalanan yang mendapat petunjuk. Karena dalam babakan perjalanan Bocah Angon yang berjalan itu membuka para raja, para satria, para senopati yang terbingit, yaitu di babakan yang di konsep Satria Biningit. Karena kalau kita bicara Satria Biningit itu banyak yang pada terbingit saat ini, para luhur yang saat ini dibingit. Dan ini di akhir tahun ini ya, sudah masuk dalam babakan Jala Sutra. Jala Sutra itu, kalau kita bicara Jala Sutra itu hubungannya sama Ki Jagat Sutra. Itu panggede atau bongkotan dari waktu dulu, hubungannya sama Dewi Anjani. Satu garis sama Dewi Anjani Kumalasari. Nah, itu saat ini Ki Jagat Sutra itu masih seperti kejaring ya, kejala sutra itu. Nah, itu sudah mau dibuka. Sudah mau dibuka. Itu juga ada di lereng Gunung Slamet. Ada di lereng Gunung Slamet. Ada di posisinya ada di Galuh Purba. Karena semuanya kalau sudah wanci, kalau sudah saatnya, itu semua pasti akan terbuka.
karena dalam urusan perjalanan ini juga hubungannya luas ya. Kita ibaratnya sama seluruh alam berjalan ini, juga di situ sama urusan duniawi, keberkahan, keberlimpahan, insya Allah semuanya akan terbuka. Karena banyak sekali suatu proses perjalanan saya yang nggak boleh saya bicara di media ini tuh banyak, karena sifatnya yang mungkin di situ nggak boleh disampaikan. Tapi kali ini saya hanya menyampaikan sampai mana perjalanan bocah Angon, apa yang menjadi perjalanan itu, yang mempunyai laku Sewu Siji perjalanan itu, sampai mau membuka Jala Sutra. Jadi di situ, di Jagat Sutra itu ya, penggede ya itu dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu itu memang terpingit kejaring, dijaring pakai Jala Sutra itu pun nanti pasti kalau sudah dibuka itu juga semua akan terbuka. Hubungannya sama Dewi Anjani. Karena dulu saya juga pernah ke Bukit Cendana ya, ke makom Dewi Anjani. Itu Kumalasari. Itu ada juga di daerah Bumi Pasir Luhur, di tengah, di lereng Gunung Selamet. Ya mudah-mudahan bulan November ini sudah mulai dibuka apa yang menjadi Jala Sutra itu. Karena kalau kita bicara Jala Sutra itu juga luas sekali. Karena di situ sosoknya itu Ki Jagat Sutra. Itu tidak jauh dari Istana Bintang. Mungkin berdampingan. Makomnya itu dulu apa yang menjadi laku perjalanan. Ya yang punya tugas, yang memang ditugaskan di situ untuk membuka jala itu. Lalu jala itu kan jaring ya. Itu sampai situ. Apa yang menjadi laku perjalanan. Ya jika nanti boleh kami sampaikan dalam babakan perjalanan itu, pasti akan saya sampaikan untuk berikutnya tentang babakan perjalanan ini. Yang pasti kami masih selalu berjalan, masih selalu menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sampai saat ini. Insya Allah semua selalu diberi kemudahan, diberi ridho oleh Gusti Allah. Karena apapun dalam urusan perjalanan ini juga semua adalah kuasa Gusti Allah. Mungkin cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.